Ya, selanjutnya kita akan berbincang dan ini sudah terhubung bersama dengan Sekretaris Eksekutif KWI Romo Paulus Siswantoko. Romo Koko, Ya, selamat siang, Mbak. ya, selamat siang Romo. Ini ketika mendengar kabar begitu ya pertama kali bagaimana wafatnya Paus Fransiskus ini seperti apa momennya Romo bisa diceritakan dan kira-kira seperti apa reaksinya dan dari mana informasinya ini Romo dapatkan? Ya, saya mendapatkan kabar duka ini pada hari Senin, 21 April, itu pukul 14.50 kurang lebih. Saya mendapatkan berita dari seorang teman, kemudian saya merasa kurang percaya dan saya bertanya dengan Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, yang juga pada hari Senin itu bersama-sama dengan saya, habis menerima audiensi. Beliau mengatakan, ya benar, Bapak Suci Fransiskus sudah berpulang. Karena beliau juga mendapatkan informasi resmi dari Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Nah, ketika mendengar itu, maka yang pertama adalah rasa kaget. Mengapa kaget? Ya karena tadi sudah seperti disampaikan Pak Dubes tadi bahwa saya melihat bahwa hari Minggu itu Bapak Paus eh, menemui umat yang ada di Santo Petrus. Kemudian tiba-tiba mendengar kabar bahwa beliau tidak ada. Tentu ini sesuatu yang mengagetkan. Yang kedua, merasa kehilangan. Mengapa? Karena eh, beliau itu baru 7 bulan lalu datang ke Indonesia dan juga kebetulan beliau juga hadir di kantor KBI ini sehingga saya ada kesempatan untuk bersalaman, untuk berdiri dekat dengan sosok Bapak Suci ini, yang dimana beliau pribadi yang sungguh-sungguh ramah, pribadi yang sungguh-sungguh humble, itu bagi saya menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah untuk dilupakan. Dan itu saya merasa sebagai seorang imam, seorang romo, dan juga sebagai warga umat Katolik, merasa kehilangan seorang pemimpin yang berjiwa pelayan dengan jiwa pelayanannya yang begitu sederhana, yang begitu tulus dengan siapapun juga, rasanya ini akan menjadi berita yang sangat menyedihkan, tapi juga menjadi berita kehilangan yang luar biasa, lebih-lebih karena sosok beliau yang memang menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh dihormati dan dikagumi karena kerendahan hatinya, kesederhanaannya, ketulusannya, keramahannya, yang sungguh-sungguh dapat menjadi sahabat bagi siapa saja, ya, tidak hanya untuk umat Katolik, tapi juga untuk umat yang beragama lain. Demikian, Mbak. Baik, dari masa kepausan ya selama 12 tahun ini berarti kisah dan ajaran Bapak Suci itulah yang mungkin membekas begitu ya bagi Romo ya dan tidak mudah dilupakan bagaimana menjadi pemimpin tapi juga melayani dan juga rendah hati begitu ya Romo. Ya, iya, betul, Mbak. Eh, Sejak beliau dipilih tahun 2013, itu saya sudah mulai kagum. Mengapa? Karena beliau begitu dipilih menjadi paus, tidak menempati istana kepausan, tetapi menempati yang disebut dengan Casa Marta, yaitu semacam guest house-nya Vatikan untuk para bapak kardinal, untuk para uskup atau tamu siapapun yang menjadi tamu Vatikan. Alasannya sederhana, karena beliau ingin selalu bersama-sama dengan yang lain, tidak ingin dipisahkan atau dijauhkan dari yang lain. Beliau ingin selalu membangun persaudaraan dengan siapapun juga. Yang kedua, beliau juga mengajarkan banyak hal kepada gereja Katolik khususnya lewat ajaran-ajaran beliau, di mana beliau itu selalu mengajak gereja Katolik untuk peduli pada yang pertama soal lingkungan hidup, nah. Dan itu nampak dari ajaran beliau atau ensiklik beliau tentang Laudato Si dan juga Laudate Deum. Gereja Katolik diajak untuk memperhatikan dan memperbaiki alam yang saat ini sedang atau sudah rusak cukup parah. Karena ini menjadi bagian dari hidup kita sekarang, tapi juga akan menjadi bagian hidup dari generasi yang akan datang. Sehingga ini perlu untuk terus dirawat. Yang kedua adalah soal persaudaraan. Dan di samping beliau itu memberi contoh bagaimana bersaudara dengan siapapun juga,
Beliau juga mengajarkan kepada kami semua lewat sebuah dokumen yang namanya Fratelli Tutti, bersaudara, bersahabat dengan siapapun juga. Ini menurut saya menjadi warisan dari Bapak Suci yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Karena sampai kapanpun yang namanya soal lingkungan hidup pasti ada masalah. Dan gereja diajak untuk peduli dengan itu. Sampai kapanpun yang namanya hidup bersaudara itu menjadi penting. Ketika saat ini juga, dan mungkin nanti saya duga masih banyak sekali terjadi kekerasan, perang di mana-mana. Begitu, Mbak. Rasa cinta dan perdamaian itulah ya yang menurut Romo tadi menjadi warisan terbesar yang ditinggalkan Paus Fransiskus bagi gereja dan dunia begitu ya. Bagaimana kita juga mengasihi dan bersaudara dengan siapapun juga tanpa memandang suku, bangsa, dan agama apapun begitu Romo. Ya, betul. Dan menurut Romo ini bagaimana pengaruh kepemimpinan Paus Fransiskus terhadap umat Katolik di dunia ini termasuk di Indonesia Romo? Ya, ini selama 12 tahun menjadi pemimpin umat Katolik sedunia, Bapak Suci ini pemimpin yang revolusioner dan juga inspiratif. Mengapa saya sebut demikian? Karena baru dalam diri Pak Papas inilah beberapa perempuan dipilih dan diangkat untuk terlibat di dalam lembaga-lembaga penting yang ada di Vatikan. Hal ini menggambarkan bahwa beliau sebagai seorang Paus, pemimpin gereja Katolik, memiliki memiliki kesadaran terhadap gender, adil gender. Beliau memandang bahwa gereja ini bukan hanya miliknya laki-laki, tapi juga perempuan punya hak yang sama untuk turut eh, mengkoordinasi, untuk turut memajukan gereja. Ini sesuatu yang menurut saya baru dalam pemerintahan Bapak Suci selama 12 tahun itu. Dan yang kedua, pengaruhnya juga besar karena beliau itu selalu menyuarakan soal perdamaian, Mbak. Jadi kalau ini pengaruhnya tentu bukan hanya untuk gereja Katolik, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan seruan-seruan itu menjadi sangat penting ketika di belahan negara manapun, hari-hari ini masih ada perang, hari-hari ini masih ada pertikaian dan konflik. Sebagai contoh, beliau ketika pergi ke Imam Besar Al-Azhar tahun 2019. Beliau kemudian membuat deklarasi bersama dengan Imam Besar Al-Azhar yaitu tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia. Ini menjadi contoh bahwa beliau sebagai pemimpin menginisiasi dan mengajak semua umat Katolik dan semua masyarakat dunia, mari kita bergandengan tangan. Masalah-masalah yang ada saat ini tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Harus diatasi dengan menggunakan cara-cara damai. Di antaranya adalah ya dengan menggunakan dialog, menggunakan akal budi, menggunakan hati, duduk bersama sebagai satu saudara. Mana yang berbeda, mari kita diskusikan, mana yang sama, mari kita lakukan. Ini menjadi penting. Bahkan ketika yang terakhir, ketika beliau berkunjung ke Indonesia, pada tanggal 3 sampai 6 September yang lalu di Masjid Istiqlal beliau juga membuat deklarasi bersama dengan Imam Besar Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar pada waktu itu yaitu menghasilkan deklarasi Istiqlal 2024 yang berjudul mengukuhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Jadi perdamaian itu diwujudkan ketika kita membawa bendera yang namanya bendera kemanusiaan. Apapun agamanya, apapun sukunya, kalau pakai bendera kemanusiaan, pasti bisa berjalan bersama. Dan inilah yang terus digaungkan oleh Bapak Suci Fransiskus semasa pemerintahannya selama 12 tahun, tak henti-hentinya, selalu bersuara lantang untuk mewujudkan perdamaian di dunia ini, untuk menghentikan perang, untuk meminta adanya gencatan senjata, untuk memutus rantai-rantai kekerasan yang saat ini ada di mana-mana. Rasanya ini akan menjadi pengaruh dari beliau meskipun beliau sudah secara fisik sudah tidak ada karena beliau wafat, tetapi gema dari apa yang beliau sampaikan semasa hidupnya, paling enggak selama 12 tahun beliau menjadi paus, itu akan terus hidup. Karena akan terus diingat, terus diperjuangkan, terus diupayakan oleh
siapapun juga yang berkehendak baik untuk membangun tata kehidupan bersama kita menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih membahagiakan, bisa lebih memberikan harapan hidup bagi generasi yang akan datang. Itu Mbak kira-kira. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Nah, dalam mengenang begitu ya, bagaimana kebaikan yang sudah disampaikan ajaran-ajaran Bapak Suci ini begitu ya untuk seluruh umat Katolik sedunia, tapi bukan cuma umat Katolik ya, untuk semua umat juga bagaimana kita ini harus berdamai dengan sesama, mengasihi dan mencintai persaudaraan begitu ya. Dari gereja lokal sendiri ini, Romo, apa bentuk penghormatan untuk mengenang beliau? Iya, semenjak informasi bahwa Bapak Suci meninggal, maka secara otomatis Gereja Katolik Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini, khususnya lewat keuskupan-keuskupan ya Mbak. Jadi Hmm. di Indonesia ada 38 keuskupan teritorial yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga satu keuskupan TNI Polri sudah dianjurkan oleh Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, untuk menyelenggarakan doa dan misa secara khusus untuk mendoakan jiwa dari Bapak Suci Fransiskus. Dan hari-hari ini hal itu sudah terjadi. Soal waktunya memang diserahkan ke masing-masing wilayah, tergantung situasi, kondisi tempat mereka. Yang kedua, secara khusus Kedutaan Vatikan sejak kemarin sampai besok itu menerima siapapun juga yang ingin mengungkapkan bela duka di Kedutaan Vatikan. Waktunya dibuka pagi hari itu jam 10 sampai jam 12, sore hari dibuka pukul 14 sampai 17. Kecuali hari Kamis, pagi masih sama, dibuka pukul 10 sampai 12, dan sore hari dibuka pukul 14 sampai 16. Mengapa? Karena besok hari Kamis sore pukul 18 itu akan ada misa khusus untuk mendoakan Bapak Suci atau misa Requiem kami menyebut, yang akan dipimpin oleh Bapak Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Tentu ini juga menjadi satu bentuk cinta kami, cinta kita semua kepada Bapak Suci yang sungguh telah menjadi teladan yang luar biasa bagi umat Katolik dan juga bagi masyarakat dunia pada umumnya. Kemudian juga untuk di berbagai tempat juga banyak komunitas-komunitas kategorial anak muda ataupun kelompok-kelompok yang lain juga mengungkapkan rasa cinta yang sama itu lewat doa-doa. Memang inilah yang bisa diberikan ketika orang sudah meninggal, termasuk Bapak Suci, adalah doa-doa untuk mengiringi perjalanan Bapak Suci memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, maka cinta kita diwujudkan dengan doa-doa seperti itu. Demikian Mbak Sela. Baik, Romo. Terakhir, Romo bisa dijelaskan secara singkat saja bagaimana tahapan pasca wafatnya seorang paus, Romo. Silakan. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Duta Besar tadi ya, Hmm. terkait dengan masa berkabung. Ya betul, jadi saat ini memang masa-masa berkabung. Dan kemudian untuk kepemimpinan dari Vatikan setelah Bapak Suci mangkat dipegang oleh seorang Karmelinggo, kemudian dibantu oleh Dewan Kardinal. Setelah itu mereka para Bapak Kardinal akan menyelenggarakan yang namanya konklav setelah tadi 15 atau 20 hari setelah masa berkabung, setelah masa berkabung. Kemudian saat ini kan ada 252 kardinal seluruh Indonesia, seluruh dunia maksud saya. Dan yang berhak untuk memilih dan dipilih itu para bapak kardinal itu yang berusia 80 tahun ke bawah. Nah, salah satunya adalah Bapak Kardinal kita, Ignatius Suharyo itu baru 74 tahun, sehingga punya hak untuk memilih dan dipilih. Dan itu sampai hari ini kira-kira ada 130-an
kardinal yang berusia 80 tahun ke bawah. Lalu mereka ketika memilih paus yang baru itu masuk dalam suasana doa. Ya. Jadi para bapak kardinal akan dibebaskan dari pengaruh dunia luar, dalam tanda petik itu diisolasi. Mereka dalam suasana hening masuk ke kapal Sistina pagi dan sore dalam suasana doa untuk memohon petunjuk Tuhan dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang, penuh iman lewat mohon bantuan Tuhan untuk menentukan pilihan siapa yang akan melanjutkan Bapak Suci Fransiskus itu. Dan kemudian tanda bahwa akan sudah terpilihnya paus baru itu biasanya ditandai dengan pembakaran kertas suara yang kalau berwarna putih itu berarti paus baru sudah terpilih, tapi kalau asap dari corong itu masih berwarna hitam berarti belum terpilih paus yang baru dan sidang atau pemilihan dilanjutkan kembali. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Romo Koko atas informasi dan penjelasannya. Sama-sama, Untuk Mbak. itu, silakan melanjutkan kegiatan. Romo, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.